pentingnya memiliki growth mindset karena dia percaya upaya itu berarti. Effort itu penting. Feedback itu penting. Nah, kalau orang punya prosesnya itu, dia terbuka terhadap masukan. Dia mau mencoba lagi kalau gagal. Gagal itu sebagai kesempatan dia belajar. Effort atau upaya kerja keras itu penting, tidak sia-sia. Ya, kita bisa bayangkan kan, pasti hasil akhirnya akan menuju perbaikan terus-menerus. Yes. Nah, kalau fixed mindset, maunya hasil baik doang. Smart FM. Smart Career. Podcast Smart Career kembali lagi bersama dengan Anda, tentunya bersama saya Daniel Adam, dan hari ini kita akan bicara tentang hal yang kadang-kadang membuat kita bingung gitu ya. Banyak orang yang terlalu nyaman di sebuah posisi, di sebuah jabatan sehingga dia enggan untuk berpindah atau mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Nah, namanya adalah fixed mindset. Ada juga istilah yang dinamakan growth mindset. Nah, hari ini kita akan bahas hal baru. Sebenarnya bukan hal baru yang belum pernah kita dengar, yaitu sebuah istilah grit. Nah, hari ini kita akan coba bahas dari perspektifnya People Discovery and Engagement Corporate HR Kompas Gramedia, Mbak Anari, tentang grit and growth mindset. Langsung saya sapa beliau. Halo Mbak Anari. Halo Mas, apa kabar? Sehat. Gimana, sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Mbak, ini sebenarnya bukan istilah baru. Pernah juga mendengar tentang grit. Banyak pembicara yang membahas tentang itu, dan termasuk growth mindset ya. Nah, kalau dari perspektifnya HR, apakah memang dua hal ini perlu seiring sejalan atau sifatnya lebih saling melengkapi? Kita bahas grit itu apa sih sebenarnya? Oke. Grit itu teori yang dikembangkan oleh Angela Duckworth. Nah, aku agak sedikit akademik ya. maaf. Dari tadi ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar, ya? Baru sekarang keluar ya? Ya, itu sebetulnya riset ini dikembangkan karena dia mengenal riset tentang growth mindset duluan. Jadi ini kayak kelanjutannya. Nah, tapi risetnya terpisah, Mas. Grit itu sebetulnya kombinasi antara passion dan perseverance atau kegigihan. Nah, passion ini yang perlu dipahami di dalam konteks grit ini adalah sebuah ketertarikan yang kemudian ditekuni terus-menerus dalam jangka waktu bertahun-tahun. Jadi nggak sekedar passionnya ini terus besok ganti lagi, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah sebuah ketertarikan yang dia tekuni bertahun-tahun. Jadi passion dalam konteks grit. Ya. Sebetulnya grit ini dicari atau ditemukan? Dibangun kali ya, Mas ya. Lebih ke dibangun? Iya, bisa dibangun. Gimana caranya, Mbak? Nah, satu kenali dulu passionnya apa, Mas? Kalau kita nggak paham, karena aku sering nih, Mas, kalau ngobrol atau interview, ditanyain passion kamu apa? Yang dijawab hobi, Mas. Jalan-jalan. Nah, ini yang perlu kita masing-masing individu mengenali diri kita sendiri. Sebetulnya yang jadi passion aku apa sih? Sesuatu yang selama bertahun-tahun kita punya ketertarikan di hal yang kurang lebih areanya itu. Dan kita tekuni. Termasuk kita semakin ahli dalam hal itu. Kalau menjawab pertanyaan saya tadi, yang diurutkan untuk nomor 1 yang mana dulu? Apanya? Apakah grit dulu itu menimbulkan sebuah growth mindset? Atau growth mindset juga akan menjadi sebuah grit? Atau dua-duanya bisa seiring sejalan? Dua hal ini sebuah traits atau sifat yang berbeda ya, Mas ya. Growth mindset adalah growth mindset, grit adalah grit. Nah, kebetulan Kompas Gramedia itu mengembangkan alat tes untuk mengukur ini, Mas. Oh gitu? Iya. Teman-teman kalau tertarik untuk pengen tahu gritnya seperti apa, growth mindsetnya seperti apa, bisa akses di kognisi.id dan itu free. Itu boleh diakses kapan aja. Seperti itu. Nah, hasil riset kami karena Kompas Gramedia mengembangkan 2 alat tes ini dan ini udah diakses oleh 45.000 user, cukup besar, data yang cukup besar. Kita melakukan riset korelasinya. Belum sampai riset yang kausal, apakah ini menyebabkan itu, tetapi korelasinya udah kelihatan tuh, Mas.
Kalau kita mengembang orang yang memiliki growth mindset cenderung memiliki grit yang tinggi. Itu belum kausal, tapi Belum kecenderungannya kausal. ada. Korelasinya positif. Oke, ya. Semakin tinggi growth mindset saya, semakin tinggi grit saya. Oke, karena memang belum kausal, boleh nggak disampaikan elemen-elemen yang harusnya ada di grit itu apa? Oke, kalau di grit itu tadi Mas, pahami dulu passionnya. Oke, passion. Passion, kemudian ketekunan, kegigihan dalam mencapai itu. Di dalam tes kami yang kita develop, itu kita bisa membedakan. Ada kok orang yang belum tahu sih aku arahnya mau kemana, karena tidak paham passionnya. Ya. Sehingga dia tidak tahu tujuan jangka panjangnya. Tapi kalau dia dikasih tahu, dia bisa gigih untuk mencapai itu, Mas. Nah, komponen grit kan 2 itu, Mas. Ya, passion sama dan kegigihan. kegigihan. Nah, ini kombinasinya bisa kurang lebih ada orang yang sama sekali nggak tahu maunya kemana, dan udah gitu kena tantangan sedikit lemas, gitu kan? Ya. Atau mundur. Nah, di situ peran growth mindset penting, Mas. Untuk kita bisa lebih gigih. Oke, Mbak, sedikit saya mau masuk ke ranahnya psikologis ya. Kalau bicara masalah growth mindset ini kan banyak orang tua yang juga mengajarkan untuk bisa terus bertumbuh secara pemikiran, secara cita-cita gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang faktor internal ke keluarga dari seseorang misalnya itu berpengaruh besar terhadap growth mindset seseorang? Mindset seseorang ya? Iya, ketika berada dalam sebuah perusahaan pekerjaan. Karena kan tadi kan 2 poin penting untuk grit itu ada. Yang pertama adalah passion-nya dan juga kegigihan. Itu akan menimbulkan sebuah growth mindset yang memicu dia untuk bertumbuh terus gitu kan. Walaupun secara kausal itu belum terbukti ya. Nah, bagaimana keterlibatan keluarga sebetulnya? Sedikit saya mau menyinggung sisi penting. Mindset itu kan kalau definisinya adalah belief ya. Sistem kepercayaan yang kita percayai. belief system. Sehingga muncul di dalam perilaku kita. Terwujud dalam perilaku kita. Sistem belief ini kan pasti akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang lingkungan terdekat pasti Keluarga. orang tua, keluarga. Nah, pada saat kita percaya bahwa oh ya sudah, saya nggak bisa matematika, ya udah, kamu nggak akan bisa matematika. Akan kamu benar-benar nggak bisa. akan, karena dia belief. Iya. Dan itu dikuatkan oleh perilaku sehari-hari dari orang tua. Contoh Mas, ini aku menarik banget di buku Growth Mindset ya, Carol Dweck. Dia mengatakan orang tua itu sering kalau anaknya nilainya bagus, kita biasanya pujiannya apa Mas yang paling sering? Wah hebat, keren, pinter, kasih hadiah. Pinter kan? Pada saat nanti nilainya nggak bagus, anak itu tidak merasa pintar. Ya kan? Masuk akal. Sehingga dia merasa perlu harus bagus terus. Dan dia merasa tidak berarti pada saat dia nilainya tidak bagus. Dan akan melakukan banyak cara untuk mendapatkan hal bagus. Yang perlu di-encourage adalah kerja kerasnya untuk mencapai nilai tersebut. Prosesnya. Bukan hasilnya. Tidak semata-mata hasil baik yang didapat. Dalam ya bahasan hari ini. Iya. Jadi saya berpikir gini loh, kalau ini jangan, kita disclaimer dulu ya, jangan salah artikan orang nggak peduli hasilnya, bukan juga nggak boleh melihat proses seperti apa. Boleh. Karena memang 2 hal ini kan sebetulnya membentuk sebuah piramida yang berkerucut di ujungnya berupa hasil ya. Bagaimana kira-kira antara growth mindset ini mempengaruhi proses sehingga hasilnya juga bagus? Ya, pentingnya memiliki growth mindset karena dia percaya upaya itu berarti. Effort itu penting. Feedback itu penting. Nah, kalau orang punya prosesnya itu, dia terbuka terhadap masukan. Dia mau mencoba lagi kalau gagal. Gagal itu sebagai kesempatan dia belajar. Effort atau upaya kerja keras itu penting, tidak sia-sia. Ya, kita bisa bayangkan kan, pasti hasil akhirnya akan menuju perbaikan terus-menerus. Yes. Nah, kalau fixed mindset, maunya hasil baik doang. Oke. Ya kan? Karena dia fokusnya ke hasil akhirnya saja. Ya. Sementara kalau growth mindset itu di prosesnya juga penting.
sehingga hasil akhirnya itu berupa continuous improvement. Oke. Seperti itu sih Mas. Jadi bukan berarti hasil akhir nggak penting ya. Kita pasti semua orang menginginkan hasil akhir yang baik kan. Tetapi proses ini seringkali dilupakan gitu. Itu aja sih. Itu aja. Jadi hasilnya itu ya boleh bagus, tapi prosesnya tolong dihargai ya. Iya. Karena itu kan penting, bagian dari effort kita seperti kata Mbak Nari tadi. Mbak, Iya. Untuk bisa memaksimalkan grit dan juga growth mindset ini. Saya coba masuk ke ranahnya KG ya, karena saya yakin ada banyak sekali bentuk aktivitas, termasuk mungkin memberikan kesempatan untuk belajar lebih jauh tentang hal ini. Kalau ada, bagaimana kira-kira Smart Business bisa belajar? Betul, teman-teman yang ingin tahu kondisi growth mindset-nya seperti apa, gritnya seperti apa, teman-teman bisa akses kognisi.id untuk mengikuti tes, dan itu gratis, free. Teman-teman akan dapat laporannya langsung. Begitu kalian sudah menyelesaikan tesnya. Dan kalau pengen tahu cara berkembangnya, kalian bisa hubungi ke email tertera di bawah ini, ke teman-teman Smart FM, akan mendapatkan voucher gratis untuk mengakses online course di kognisi.id. Baik, terbuka kesempatan sebetulnya untuk bisa belajar dan mengetahui tentang diri Anda. Nah, di situ akan ada kesempatan Anda tahu, wah saya kekurangannya apa, saya kelebihannya juga apa, dan bagaimana kira-kira perusahaan bisa memberikan dukungan agar bisa terus bertumbuh. Wah, kita ambil konklusi? Ya. Silakan. Oke. Mbak Nari, apa yang mau disampaikan sehubungan dengan tema kita hari ini? Hidup ini penuh tantangan, Mas. Pertumbuhan bukan proses yang selalu menyenangkan. Kita semua butuh bertumbuh, tapi prosesnya tidak selalu menyenangkan. Sehingga kita butuh membuka wawasan kita, mindset kita untuk memiliki growth mindset, sehingga terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap kegagalan, pembelajaran baru, dan mengembangkan grit supaya kita juga punya ketekunan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Wow, keren. Ini akhir dari podcast Smart Career kita, dan saya akan mengulang sedikit dari apa yang disampaikan Mbak Nari. Dua hal yang paling penting harus kita sadari ketika grit itu harus ada dalam diri kita. Yang pertama adalah passion kita, tahu apa passion kita. Kemudian juga bagaimanakah kita punya keteguhan untuk menjalankan passion itu, dan jangan lupa pemikiran-pemikiran untuk terus bertumbuh dan berkembang itu yang harus senantiasa kita lakukan. Jangan hanya ketika ada sebuah tantangan, ambruk ya Mbak ya, tapi bangkit lagi, coba lagi. Albert Einstein tidak menemukan bohlam lampu dalam hitungan kali dalam eksperimennya, tapi ribuan kali. Nah, itu sebagai sebuah contoh saja. Semoga bermanfaat perbincangan kita kali ini, dan jangan lupa Mbak Nari, kalau mau coba belajar, ada free course yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa coba langsung registrasikan diri Anda. Nih, alamat emailnya di bawah ini. Saya Daniel Adam, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.